Sekarang adalah untuk memasukkan jurnal koreksi. Di video sebelumnya tadi kita neraca posisi adalah 8325 selisih. Itu kenapa? Karena di neraca itu ataupun LO tidak mengakui belanja modal itu sebagai biaya atau sebagai beban, sehingga dia tidak akan masuk sebagai beban. Nah, makanya dari itu kita harus melakukan penjurnalan balik apabila ditemukan adanya transaksi yang berhubungan dengan belanja modal atau koreksi tahun sebelumnya. Pertama kita lihat dulu ya transaksi yang sudah kita input di bendahara pengeluaran. Nah, di sini tadi kita ada belanja modal. Nah, ini posisinya belanja modal laptop ya. Dan belanja modal laptop ini kan posisinya adalah belanja modal. Nah, inilah selisihnya yang tadi ya, karena kita tidak menjurnal balik. Sehingga kalau ada belanja modal seperti ini, apapun belanja modalnya, ini harus dijurnal balik dulu. Kalau ada 10 transaksi, maka yang dijurnal balik adalah 10 transaksi. Contoh misal, ini kita jurnal balik dulu ya. Belanja modal personal komputer ya. Oke, kita copy aja seperti ini, nanti di value ya. Menu utama, pilih menu input, pilih jurnal koreksi. Oke, pindah ke sini. Oke. Berarti ini adalah jurnal, kita kasih namanya adalah jurnal balik belanja modal ya. Tadi itu bulan berapa? Kita lihat dulu. Bulan Februari. Oke. Kita ke koreksi lagi di bulan Februari ya. Berarti ini tanggalnya adalah kita isi 28 Februari. Umumnya kita melakukan jurnal koreksi itu di tiap akhir bulan ya. Nah, ini kita pilih bulannya adalah bulan Februari. Ini adalah transaksi pertama untuk jurnal koreksi. Nah, tinggal kita pilih, berarti kita hapus ya belanja modalnya ya. Berarti belanja modalnya di bawah, karena dihapus, kita naikkan sebagai peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin, karena dia adalah aset tetap. Nah, kita harus jurnal seperti ini. Nah, ketika kita melakukan jurnal seperti ini, maka kita akan kembali ke menu utama, maka neracanya akan balan ya. Sudah balan nih. Gitu. Oke, itu transaksi koreksi yang pertama untuk balan. Terus yang kedua adalah kita coba lihat di sini piutang. Itu masih 15 juta 2023, 2024 juga masih 15 juta. Padahal kita tadi sudah melakukan transaksi penerimaan atas piutang ya. Kita cek. Kita udah terima piutang loh 15 juta itu bulan Februari tadi kalau nggak salah ya. Nah, sudah terima nih. Ini kita sudah terima. Bulan Februari ya. Sudah terima gitu. Berarti secara secara pendapatan LRA itu memang diterima sebagai pendapatan 15 jutanya. Nanti juga di SP3B itu pun diakui sebagai pendapatan. Tetapi di dalam neraca dan LO, karena ini sudah terjadinya tahun lalu, cuman terima kasnya baru sekarang, maka yang seperti ini harus dikoreksi. Berarti ini masuk koreksi juga. Oke, berarti adalah jurnal koreksi piutang. Oke, kita kembali lagi ke jurnal koreksi. Kita taruh dulu di sini biar nggak lupa ya. Oke, berarti adalah kita masuk di sini. Koreksi atas terima dana kapital 2013 bulan Februari 2024. Oke. Nah, yang dikoreksi adalah pendapatannya. Pendapatan kan dikredit ya, nambah. Tapi karena dia sebenarnya adalah pendapatan tahun kemarin, maka kita harus hapus. Kita taruh di sini, ke atas ya. Di bawahnya apa? Di bawahnya adalah piutangnya. Karena kan sudah dihapus piutangnya. Piutang pendapatan BLUD. Karena kan udah dibayar ya, masa piutangnya masih ada gitu ya. Berarti ini kita masukkan sebagai transaksi nomor 2. Terjadi di Februari juga, kita tanggalkan sama 28 Februari. Kita back, kita lihat neracanya. Sudah 0 ya, berarti transaksinya sudah selesai. Apalagi yang udah terbayar? Oh, kayaknya utang PFK ataupun kewajiban belanja ada yang udah terbayar deh tadi. Kita lihat coba transaksinya ya. Kita kembali ke menu input jurnal transaksi. Apalagi yang masa lalu sudah dibayar. Kita lihat tahunnya 2023.
Nah, ini ada jasa tenaga kesehatan Desember 2023. Sudah dibayar, berarti ini harus kita koreksi juga. Karena 2023 ya, cuma terima uangnya aja. Ingat, terima uang di 2024, terima uang atau keluar uang di 2024 secara LRA dan SP3, SP3B ya, itu memang masuk sebagai belanja ataupun pendapatannya masing-masing ya. Cuman kalau sebagai neraca dan LO dia tidak masuk karena sudah dicatat di tahun sebelumnya, sehingga dia harus dikoreksi supaya di neraca dan LO-nya dia mencatat yang nilai real secara pengakuan tahunnya ya. Jadi kita masuk ke jurnal koreksi. Oke, karena kita mau menghapus beban, kan beban itu di debit ya. Kita pindahkan ke bawah. Oke, ini kita kosongin dulu. Kita kasih tambahan lagi. Koreksi atas belanja Desember 2023 dibayar di 2024. Oke. Nah, apa yang berkurang? Utangnya. Kan kita punya utang ya. Berarti di sini adalah jasa tenaga kesehatan. Kita klik di sini. Ada utang, oke. Kemudian di sini kita pilih bulan yang dikoreksi, bulan berapa. Kita lihat menu inputnya. Ini adalah bulan Januari. Sama dengan inputan di awal tadi, ini karena kita random tadi ya. Nggak apa-apa sebenarnya dia mana yang lebih dulu ataupun mana yang lebih terakhir. Pada dasarnya sistemnya akan merekon sendiri ya. Cuman kalau nanti pas menginput secara sebenarnya diusahakan urut bulan ya. Ini kan karena kita contoh caranya gimana, nanti tinggal dirapikan untuk teman-teman ataupun bapak dan ibu di masing-masing puskesmasnya. Koreksi selalu dilakukan per akhir bulan ya. Berarti kita tanggal akhir bulan ya. Nah, seperti ini. Berarti utangnya udah hilang nih. Kita cek ya, utangnya turun harusnya. Oke, utang bulannya tinggal 4.050 ya. Tadi kan ada belasan juta nih. Nah, sudah berkurang gitu ya. Karena sudah dibayar. Kita cek lagi, ada lagi nggak kira-kira transaksi yang dia 2023 tapi belum kita jurnal balik gitu ya. Selalu cek tahun lalu ada nggak yang belum jurnal balik gitu ya. Ini tadi sudah kita jurnal. Berikutnya adalah kita akan memasukkan transaksi milik bendahara penerimaan dan bendahara BOK ya. Jadi di dalam fitur bendahara BOK dan bendahara penerimaan kita udah siapkan jurnal yang harus dimasukkan sebagai jurnal transaksinya si bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran. Jadi misal contoh kita masukkan dulu bendahara BOK. BOK tadi kita sudah ada menu jurnalnya. Nanti bendahara penerimaan dan BOK itu menyetorkan data ke bendahara pengeluaran atau bisa nanti direkapkan oleh bendahara masing-masing ya. Bisa rekap, bisa juga dikasih sistemnya seperti ini. Nanti bendahara pengeluaran langsung membuka filenya dan masuk ke dalam jurnal BOK. Nah, di dalam jurnal BOK itu nanti kita akan melakukan penginputan berdasarkan bulan ya. Jadi di sini ada bulannya, kemudian pilih bulannya di sini. Pertama kita melakukan input bulan Januari misal ya, BOK. Kita klik Januari, kemudian kita pilih oke ya. Sebentar kita cek dulu. Ini jurnal anggaran ya. Sebentar, ini kenapa tidak bergerak? Oh ya, ke Januari kosong ya. Maret dia mulainya. Oke. Berarti di sini ada jurnal transaksinya Maret. Nah, ketika ini sudah tampil seperti ini, berarti bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran bisa langsung melakukan jurnal. Kita ke menu bendahara pengeluaran lagi, itu bulan Maret ya. Berarti jurnal pertama adalah, nanti uraiannya kita bisa isi adalah jurnal transaksi BOK bulan Maret. Jadi bisa gelondongan ya, tidak usah satu-satu. Yang pertama kita masukkan dulu debitnya semua. Debitnya adalah kas bendahara pengeluaran yang pertama. Kas bendahara pengeluaran, kemudian debit itu 195 ya, 195. Kemudian yang kedua adalah kas di BLUD, kas di BLUD itu nilainya 223 430.
Kemudian berikutnya adalah belanja alat atau bahan cetak ya. Bahan cetak. Nilainya 500.000. Kemudian makan minum rapat. Itu 2570. Kemudian jasa tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Itu posisi 17 juta. Kemudian dinas dalam kota ya. Dalam kota. Nilainya adalah 6.500.000. Oke, setelah masuk yang posisi debitnya, kita masukkan yang kreditnya. Kreditnya ada pertama utang PPh 21. Utang PPh. PPh 21 utangnya 175. Kemudian berikutnya utang PPh 23. 20.000. Kemudian berikutnya lagi adalah pendapatan BLUD dari PBN, berarti BOK ya, APBN. Itu terimanya 250 juta. Kemudian ada lagi, oh sudah habis. Nah sudah balance ya, 0 ya. Nah bisa dibuat seperti ini, berarti ini transaksi bulan Maret ya. Maret. Oke. Anggaplah dia di jurnal masuknya adalah 31 Maret ya. 2024. Penggabungannya ya dilakukan oleh bendara pengeluaran. Nah, ini adalah dananya dana BOK. Jangan lupa diklik dananya dana BOK. Kemudian ini adalah sebentar. Ini nanti ini boleh dikosongkan karena nanti vouchernya ada di sistem BOK ya. Jadi nomor buktinya nggak ada di sini, nggak apa-apa. Coba kita cek neracanya. Cocok ya, masih balance. Kita lihat CLK-nya masih aman ya, cocok. Oke, berarti sudah pas. Berikutnya lagi kita masukkan transaksi bulan April. April kita cek. Oke, April ada. Nah, kita lihat posisinya. Nah, ini minus-minus ini berarti ada transaksi yang keluar sebenarnya. Nah, ada dalam kurung kan? Tadi nggak ada dalam kurung. Berarti kalau dalam kurung, ini posisinya bukan ada di debit, tapi di kredit. Ini juga begitu ya, sama. Berarti kita kan jurnal, ini kita kasih dulu judulnya transaksi BOK bulan April. Yang pertama adalah 175 ya, dia ada di debit. Debit pertama adalah PPh 21. Dia 175 ya. Kayaknya ini ya, karena ini dibayar. Oke. Di sini tulisannya dia ada di kredit, tapi karena di dalam kurung maka dia pindah tempat sebenarnya untuk nyatetnya, gitu ya. Jadi dia pindah ke sebelah sini. Kemudian itu ada PPh 23-nya adalah 5.000 ya, bukan salah. 5.000. 175 5.000. Kemudian debit berikutnya adalah bahan cetak ya, bahan cetak lagi. Bahan cetak sama makan minum rapat kayaknya sama ini. Bahan cetak makan minum rapat 250. Oke, 250, kemudian 3550. Kemudian tenaga kesehatan juga sama perjalanan dinas, sepertinya sama ini.
12 juta. Kemudian TV berlangganan, oh ada TV berlangganan ya. Sebelum dinas ada TV berlangganan, internet berarti ini ya. 600.000 dan perjalanan dinas tadi 7.500.000 ya. Oke, sekarang kita masuk posisi kreditnya. Nah, ini kan tadi kredit posisinya kas di bendara pengeluaran ya, dalam kurung soalnya ya. Jadi dia dari kredit. Berarti kas di bendara pengeluaran ada di kredit dan kas di BLUD ya. Karena berarti ada pembayaran. Berarti di sini adalah 180. Kemudian 23.900. Kemudian ada lagi dalam kreditnya, tidak ada ya, kreditnya cuma itu aja, berarti seperti ini saja. Oke, sudah 0 ya. Oke, ini bisa kita tulis ini karena akhir bulan berarti 30 April. Oke, ini April. Jangan lupa kita klik di sini dana BOK. Transaksi nomor 17. Oke, jadi setiap bulan nanti bendara pengeluaran akan melakukan input dari dana BOK ya. Seperti ini ya, tinggal melihat setiap bulannya. Ini kan Mei kosong karena memang belum ada inputan data Mei, Juni, seterusnya ya. Sampai dengan nanti seluruh bulan di dalam sistem BOK ini masuk ke dalam bendahara pengeluaran. Demikian juga untuk bendahara penerimaan, itu juga nanti akan menjadi objek input bendahara pengeluaran. Jadi sama, masuk ke jalur transaksi seperti tadi punya BOK ya. Berarti kita akan masuk ke akun sistem bendahara penerimaan ya. Seperti ini, nanti di awal tampilan seperti ini, maka nanti kita bendahara pengeluaran akan melakukan input transaksi yang ada dalam sistem pembukuan bendahara penerimaan. Nanti kita ambil informasi langsung dari jurnal laporan keuangan ya. Nah, ini ada bulannya di sini. Tinggal kita pilih. Tadi kan kita inputnya cuma Januari sampai Februari ya. Maret masih kosong. Jadi nanti disesuaikan saja. Tiap bulan pasti akan ada input kan ya. Jadi pertama mungkin bulan Januari dulu kita masukkan. Berarti kita akan catat di bendahara pengeluaran. Nah, jurnal transaksi. Nah, ini kita copy aja biar mudah ngetiknya bulan Januari. Bendahara penerimaan bulan Januari. Oke, ini karena kita ngisinya tadi random ya, jadi terlihat tidak berurutan. Nanti urutannya disesuaikan ya. Kalau bisa kita tetap bikinnya berurutan. Ini karena contoh untuk mengisi saja, jadi terlihat kita random ya. Nah, karena JK ini adalah dana BLUD, maka kita pilih di sini adalah dana BLUD ya. Selalu ingat untuk memilih anggarannya, kalau nggak nanti dia bisa selisih. Oke, Januari berarti 31 Januari 2024. Oke, kita lihat transaksinya di sini adalah kas di BLUD ya. Debitnya adalah kas BLUD. Kemudian kenapa kas di BLUD? Karena masuk ke dalam rekening bank. Pendapatan pelayan rawat jalan dan umum ya. Berarti rawat jalan, rawat. Oke, inap ya. Oke, nilainya adalah 1245 untuk terimanya, kemudian 500.000 untuk rawat jalan, 745 untuk rawat inap. Oke, ini yang bulan Januari. Kemudian transaksi nomor 19 sama, kita copy lagi. Ini langsung Februari. Berarti ini 28 Februari. Oke, kita masukkan juga uraiannya. Ini langsung Februari.
Oke. Berarti yang kita pilih dulu Februari. Oke. Sama ya isinya ya, transaksinya. Berarti ini bisa kita copy langsung, hanya uangnya aja yang beda. Oke. Ini ada 1420. Kemudian 650. Kemudian untuk rawat inapnya 770. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, maka transaksi untuk sebentar, ini ada selisih ya, berarti ini kelebihan inputannya. Oke. Jika sudah seperti ini, berarti transaksi BOK dan transaksi bendera penerimaan sudah masuk sepenuhnya tergabung ke dalam bendera pengeluaran. Oke, sekarang kita kembali ke menu utama. Kita lihat neracanya. Oke. 0 ya. Kita lihat LO-nya. Oke, berarti selama tahun 2024 bulan Januari sampai dengan April ya ini ya. Karena kan tadi BOK-nya April ya. Didapatlah surplus 283. Itu terdiri dari pendapatan dari layanan BUD segini 110 ya. APBN-nya yang udah masuk adalah 250 dan lain-lain ada jasa gironya 2.200-an sekian ya. Ini belanja-belanjanya yang sudah keluar atau beban-bebannya. Untuk melihat rinciannya kita ke catatan J1 gitu ya. Nanti kita akan jelaskan sekilas tentang cara membaca laporan keuangan di video berikutnya. Koreksi sedikit untuk laporan arus kas, kita tadi belum input ya saldonya. Kita akan input posisi saldonya sesuai dengan audit tahun sebelumnya. Dari data dummy-nya kita akan coba input ya. Di sini ada posisi jasa, kita input langsung sesuai dengan datanya ya. Oke, kita copy. Ini nanti Bapak dan Ibu bisa mengambil data yang ada di dalam laporan audit arus kas ya. Nanti ada namanya laporan arus kas, diisi manual. Karena sistem kita ini adalah single years ya, atau tahun tunggal. Jadi dia tidak bisa langsung bersanding secara otomatis. Ya, karena di sini posisi arus kas tahun sebelumnya tidak menjelaskan posisi berapa PPh untuk masing-masing jenisnya, 21 berapa, 22 berapa, jadi kita taruhnya di paling atas ya, di sini. Nanti kalau untuk yang data Bapak dan Ibu disesuaikan dengan data yang ada masing-masing di laporan auditnya. Laporan audit 2023-nya sih seharusnya sudah dia dijabarkan per masing-masing utangnya ya. Oke, sudah balance ya. Secara teknis sudah balance. Oke, dari posisi data ini ternyata masih ada selisih 2525. Oke, biasanya seperti ini umum nih terjadi. Apa ya kira-kira yang salah ya? Berarti ada kemungkinan transaksi yang kita input bermasalah ya. Padahal arus kasnya udah kita input, udah sama, udah balance kok yang 2024-nya selisih. Nah, kita coba kembali ke menu input ya, menu input.
Kemudian kita masuk ke jurnal transaksi, kita perhatikan satu-satu kira-kira mana yang salah ya gitu ya. Transaksinya apa sih yang membuat dia selisih gitu. Karena ini umum terjadi kalau kita menginput ada aja yang salah gitu ya dalam menginputan. Kita lihat contoh, ini ada belanja makan dan minum. Oke, kita lihat di sini. Ini belanja makan dan minum rapat ya, bulan Februari. Lawannya ternyata di sini kita klik adalah utang. Padahal kasnya keluar, berarti kita salah pilih akun ceritanya. Oke, maka ini tinggal kita ganti menjadi belanja makan minumnya aja ya. Oke, kita pilih. Kita coba pilih lagi menunya. Kita pilih ulang. Makan minum. Nah, ini. Oke. Ternyata ini kita salah pilih nih. Kita cek lagi, ada nggak kita salah pilih akun lagi. Oke, ini udah sama, utang, oke. Ini juga utang, udah benar. Terus ke bawah lagi, ada lagi nggak nih yang salah nih? Coba kita cek nih. Kas, semuanya kas ya, belanja bahan, cocok. Karena ini umum terjadi di bendahara ya, kita salah pilih akun. Nah, ini kejadian nih, ternyata kita tadi salah pilih akun. Atau mungkin Bapak dan Ibu ada yang menyadari waktu kita input di awal memang dia salah pilih akun. Nah, ini ada lagi nih, transaksi BOK. Berarti BOK ini kita cek apakah di BOK-nya dia posisinya memang salah juga. Kita klik di BOK-nya ya. Oke, jurnal BOK. Tadi kita mulai bulan Maret. Oke, di bulan Maret ternyata kita ada posisinya tidak ada utang. Berarti BOK sudah benar menjurnalnya, tidak ada utang belanja. Tetapi di sini kita menginputnya tadi di bendahara pengeluaran ada utang ya, 500.000. Ternyata 500.000 ini di sini adalah belanja, berarti kita salah pilih akun. Oke, kita pilih kita pilih ulang ya, belanja bahan cetak. Oke. Nah, ini salah juga kliknya. Harusnya adalah belanja ya, jangan ada cetak secara sendiri gitu. Cetak yang tadi, yang ini itu adalah persediaan, ini adalah utang, ini adalah belanjanya. Kita pilih yang belanja. Oke, ini sudah benar ya. Kita cek lagi apakah kita ada yang salah pilih akun lagi. Oh, kemarin tadi kita input ini juga sama nih. Ternyata salah. Berarti ada kekeliruan 3 kali dalam menginput belanja. Berarti ini harusnya adalah belanja. Oke. Coba kita testing di 800 kasnya. Sisa 275. Apa ya 275 ini ya? Kok masih ada selisih ya? Oke, berarti ada penginputan di bendahara penerimaan yang keliru ya, berarti di sini ya. Berarti harusnya ini adalah kas di BLUD pada kas di bendahara penerimaan. Oke, berarti posisi punyanya bendahara penerimaan tadi tidak sama dengan jurnal seharusnya ya. Jadi kan 275 ini sudah diterima sebagai pendapatan di 2023. Artinya hanya pindah dari tunai menjadi kas di BLUD ya. Berarti ada koreksi di bendahara penerimaan tadi, nanti anggap aja ini adalah kesalahan gitu ya. Jadi kita saling koreksi. Berarti jurnal yang ini keliru ya. Berarti harus diubah. Oke, 275. Oke, berarti ada pengurangan 275. Berarti dia posisinya kredit ya. Berarti nanti di sini ada tambahan. Berarti kita copy dulu ke bawah yang ini ya. Karena ada tambahan baru. Oke. Berarti ada kredit di bendahara penerimaan ya. Bendahara penerimaan.
bulan Januari. Kenapa? Karena dia ada setoran 275. Oke, 275. Maka kasnya itu 1245 betul. Kemudian 500 470. Berarti di sini adalah dia berkurang ya. Jadi bukan 745 ya, tapi 470 ya, karena posisinya 275-nya adalah penerimaan lalu ya, penerimaan yang udah selesai sebenarnya. Tercatat lagi di bendera penerimaannya sebagai penerimaan masuk, padahal hanya tinggal pindah dari yang tunai menjadi bank gitu ya, penerimaan bank. Oke, kita sudah selesai koreksi yang ini, transaksi yang ini ya. Di bendera penerimaan juga kita sudah koreksi, berarti ini sudah clear ya posisinya. 275 ya, ada minus ya. Berarti kalau seperti ini, maka di menu input nanti di sini bendahara penerimaan harus mengisi saldo 275. Ya, 275. Oke. Seperti ini ya. Jadi harus mengisi saldo seperti ini supaya nanti di posisi ini terlihat ya, dia sudah disetorkan, sudah habis. Oke. Jadi bendera penerimaan ada tambahan koreksi untuk penjurnalan yang di Januarinya. Baik. Nanti untuk bendera penerimaan berarti nanti dari bendera pengeluaran bisa melakukan informasi bahwa ada transaksi yang keliru di menu inputnya. Seperti itu ya. Oke, kita kembali ke bendera pengeluaran. Oke, jika sudah seperti ini maka coba kita cek kembali ke laporan arus kasnya. Sudah 0 ya. Berarti laporan arus kasnya sudah benar. Oke, ada beberapa hal juga yang tadi kita lupa informasikan tambahan adalah di sini ya. Kita belum input. Coba kita input dulu lagi. Ini sesuaikan dengan nanti laporan auditnya ya, LPSAL-nya ya. Ini adalah saldo anggaran selisih lebihnya untuk contoh. Ini adalah penggunaan kasnya sebagai contoh. Kemudian ini adalah nilai sikta silpanya ya. Oke, sudah clear ya, tidak ada selisih ya. Oke. Oke, baiklah. Ini sudah, kalau untuk sudah seperti ini berarti sampai dengan Januari dan sampai dengan bulan Januari sampai dengan April ya maksudnya, itu sudah terinput seluruhnya. Berarti kita bisa cek laporan realisasi anggarannya, gabungannya sekian. Oke, ini laporan realisasi anggarannya. Kemudian yang gabungan tadi ya, kemudian ini yang dana BLUD. Sudah sangat cocok ya. Kemudian laporan sisa anggaran LPSAL sudah tidak ada selisih lagi. Kemudian neraca aman ya. Kemudian laporan operasional. Kemudian ini laporan ekuitas juga sudah selesai, tidak ada selisih. Kemudian arus kas tidak ada selisih. Maka laporan keuangannya sudah jadi. Dan baik, kita akan lanjut di video berikutnya untuk keterangan tambahan dan menu dan penjelasan tambahan dari menu-menu yang ada di aplikasi terbaru.